Assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar kesetimbangan kimia. Ya, di sini kita akan belajar macam reaksi kesetimbangan berdasarkan fase atau wujud zat. Wujud zat itu kan ada yang gas, ada juga dia larutan atau aqua, ya. Ada juga liquid atau cairan, dan ada juga dia yang solid atau padat. Oke. Nah, yang pertama kali adalah kesetimbangan homogen. Kalau homogen artinya hanya satu fase yang terlibat dalam reaksi. Baik dia fase gas atau fase aqua aja, itu namanya satu fase, namanya homogen. Contohnya N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Nah, di sini semuanya gas. Artinya ini satu fase. Fase apa? Fase gas. Oke. Sementara ada juga namanya kesetimbangan heterogen yang kedua nih, yaitu lebih dari satu fase yang terlibat dalam reaksi. Contohnya reaksinya CaCO3S itu solid atau padat menjadi CaO, ini solid atau padat, ditambah CO2 gas. Nah, di sini ada solid, ada gas, berarti ini heterogen, lebih dari satu fase, ada solid, ada gas. Nah, lalu kita akan belajar macam-macam konstanta atau tetapan kesetimbangan, yaitu ada yang namanya Kc, yaitu kesetimbangan yang berdasarkan konsentrasi. Pada Kc ini wujud zat atau fasenya yang dipakai hanya yang bersifat aqua atau larutan dan gas. Kalau solid, padat dan liquid cairan itu tidak dipakai. Dan konstanta yang kedua yaitu Kp, tetapan kesetimbangan yang berdasarkan tekanan. Pada tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan ini yang dipakai hanya fase gas. Jadi yang lainnya tidak terpakai. Nah, di sini ada satu umpamanya reaksi, kita akan mencari K ya, rumus mencari kesetimbangan. Nah, rumus mencari kesetimbangan adalah reaksi A dengan koefisien P ditambah B koefisien Q menjadi C dengan koefisien R dan D dengan koefisien S. Kesetimbangannya adalah rumusnya konsentrasi, ini tanda ini konsentrasi ya, atau molaritas. Konsentrasi zat yang ada di sebelah kanan dipangkatkan dengan koefisiennya ya, dikalikan dengan dibagi dengan konsentrasi daripada zat perkalian zat-zat di sebelah kiri dipangkatkan dengan koefisiennya. Contohnya di sini dengan C, kan di kanan kan ada C nih. Konsentrasi C ini berapa? Jangan lupa pangkatkan koefisiennya. Konsentrasi D ini berapa? Jangan lupa pangkatkan koefisiennya, ini S. Dan ini dibagi dengan yang sebelah kiri, yang reaktan, yaitu A pangkat P dikalikan dengan B pangkat Q. Nah, itu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Apabila kita akan mencari Kc, yaitu kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Fe2O3 yang bersifat solid yang ditambahkan dengan 3CO ya, yang bersifat gas menjadi 2Fe solid ditambah 3CO2 gas. Nah, ini pastinya reaksinya sudah setara ya, sudah disetarakan. Kalau belum setara, kita harus wajib setarakan dulu. Apabila kita akan mencari Kc, ingat Kc itu hanya boleh yang aqua dan gas, yang larutan dan yang gas. Jadi yang solid tidak dipakai. Yaitu pertama kali kita cari sebelah kanan dulu, produknya dulu. Apa yang kita ambil? Oh, ini tidak bisa karena ini solid, kita ambil yang ini. Konsentrasi zat ada di sebelah kanan dipangkatkan koefisiennya. Karena ini gas berarti dia masuk. CO2, konsentrasi CO2 dipangkatkan dengan koefisiennya 3 dibagi dengan konsentrasi zat di sebelah kiri dipangkatkan koefisiennya. Ingat, konsentrasinya tidak boleh yang solid. Jadi hanya CO3 aja, 3CO aja. CO pangkat 3, nah ini konsentrasi. Ini rumusnya. Contoh keduanya, NH3 gas ditambah H2O liquid, ini cairan,
menjadi NH4 aqua. Aqua itu adalah larutan, ini masuk ya, ditambah dengan OH aqua. Berarti karena kita mencari konsentrasi, kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, yang masuk adalah yang gas dan yang aqua ini. Yang liquid ini tidak. Kita ambil yang ini sebelah kanan dulu, kita ambil NH4, konsentrasi NH4 dipangkatkan koefisiennya karena 1 nggak usah, dikalikan dengan konsentrasi OH min dipangkatkan dengan koefisiennya karena 1 nggak usah ditulis, dibagi dengan konsentrasi gas yang ada di sebelah kiri, wujud gas yaitu NH3 dipangkatkan koefisiennya. Jadi ini adalah rumusnya. Ini tidak masuk karena dia itu merupakan cairan. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencari Kp? Kalau Kp adalah yang diambil hanya gas saja, wujud yang bersifat gas. Selain gas tidak boleh. Contohnya 2SO2 gas ditambah O2 gas menjadi 2SO3 gas. Ini sudah setara persamaannya. Berarti mencari Kp berdasarkan wujud gas semuanya yang di sebelah kanan produknya dipangkatkan koefisiennya. Jadi ini tekanan ya, bukan konsentrasi, tapi tekanan dari zat SO3 dipangkatkan dengan koefisiennya 2 dibagi dengan tekanan tekanan SO2 dipangkatkan dengan koefisiennya 2 dikalikan dengan tekanan O2 dan tidak dipangkatkan karena koefisiennya 1, gitu ya. Begitu juga apabila soalnya adalah 2NaHCO3 ini solid, oke, menjadi NaCO3 solid ditambah H2O gas ditambah CO2 gas. Nah, kalau untuk mencari Kp kita ambil yang gas aja. Nah, berarti yang ini kan solid nih, dia nggak masuk dong. Yang ini pun juga solid, nggak masuk. Kita ambil yang gasnya aja. Yang sebelah kanan dulu biasakan ya. Berarti tekanan H2O dipangkatkan koefisiennya 1 dikalikan dengan tekanan CO2 dipangkatkan koefisiennya 1. Nah, itu adalah mencari Kp-nya. Nah, seperti itu. Oke? Nanti kita akan cari kalau sudah masuk soalnya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum.